Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya, kata Pak Ahmad. Nampaknya polemik mengenai tes DNA keturunan Nabi ini masih berlangsung ya di media sosial. Saya pikir sudah selesai, tapi ternyata kok masih agak ramai. Apalagi ternyata kan akhir-akhir ini ada kabar salah seorang tokoh ya telah melakukan tes DNA dan dia telah mengupload data mentahnya di YouTube. Dan sebagian netizen apa namanya meminta saya bisa nggak dibacain datanya gitu ya. Oke. Nah, tapi untuk kali ini saya ada tiga hal yang saya mau akan bahas. Yaitu yang pertama, kalau kita bicara mengenai tes DNA Nabi gitu kan, sebetulnya Nabi itu sudah ada standar ininya belum sih, standar DNA-nya gitu. Yaitu siapa yang menetapkan kan gitu kan, gitu. Itu mengenai standar. Terus yang kedua, kalau kita bicara mengenai tes DNA, sebenarnya DNA itu keuntungannya apa sih untuk dites gitu kan? Manfaatnya untuk apa sih gitu? Kira-kira mana buat teman-teman bisa memilih? Apakah sekedar mengetahui silsilah atau sebetulnya ada kegunaan yang lebih? Nah, saya nanti akan cerita mengenai inisiatif pemeriksaan genom di Indonesia. Oke, itu yang kedua. Dan yang terakhir, saya akan ceritakan bagaimana cara kita yang bisa mengakses atau membaca data yang sudah di-upload di YouTube ya mengenai hasil pemeriksaan seorang tokoh ya. Apa itu kira-kira haplogrupnya gitu ya. Oke. Jadi kalau yang pertama, kalau kita bicara standar, tentu kita harus merujuk ke satu lembaga atau entitas yang memang punya otoritas untuk mengatakan bagaimana ini bisa dilakukan secara bertanggung jawab. Ya, jadi misalnya nih kalau saya kan di bidang medical genetics, misalnya nih ada variasi genetik yang muncul dari seorang pasien atau seorang anggota keluarga pasien, dan ketika kita harus menginterpretasi data tersebut, itu ada standarnya nggak cara bacanya gitu kan? Dan apakah itu sudah apa namanya sudah ditetapkan ya. Jadi kalau di dunia medis ada itu, ada satu lembaga kalau di onkologi gitu ya. Mereka sudah keluarkan tuh tes DNA pada gen apa saja, mutasinya di mana saja, dan kalau itu ketemu positif, berarti nanti obatnya apa. Kalau ternyata mutasinya positif, ketika dia diwariskan pada anak keturunannya, apakah anak keturunannya harus melakukan screening lebih awal misalnya. Itu ada standarnya gitu. Nah, sementara kalau kita bicara tes DNA Nabi ya, sebetulnya informasi mengenai tes DNA Nabi, ya, Nabi kita Muhammad SAW, itu ada di sini, laman dari International Society of Genetic Genealogy. Ya, jadi ini adalah asosiasi mereka yang pemerhati masalah silsilah melalui jalur genetik, gitu ya. Dan memang ada namanya, dan nama nabi kita di sana. Tapi ingat, kalau kita lihat dari laman ini, bahwa semua yang nama-nama di sini itu sebetulnya masih perlu ini studi yang lebih banyak lagi ya untuk pembuktiannya ya. Jadi to prove or disprove. Jadi dari sini jelas sekali society ini sudah menegaskan bahwa nama-nama termasuk nama nabi ini harus dibahas dulu apa namanya kesimpulannya finalnya apa gitu. Karena kan awalnya memang beberapa saudara kita di Arab sana kan pengen tahu untuk melihat keluarga besarnya gitu ya. Nah, termasuk mereka yang secara historis, secara tradisional dianggap memiliki keturunan ke Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tahu Nabi sendiri tidak punya anak laki-laki. Jadi anak perempuannya Fatimah radhiyallahu anha menikah dengan sepupu Nabi yaitu Ali radhiyallahu an. Nah, artinya karena Nabi Muhammad SAW dan Ali radhiyallahu an itu dia adalah sepupuan, tentu dia kakeknya sama. Nah, kakek mereka berdua ini, Abdul Muthalib, ini ditengarai memiliki haplogrup J1P58 gitu ya di jalur ini. Nah, kalau kita lihat dari mana ini bisa apa bisa muncul ya karena kan sebetulnya dari asumsi dari nasab tadi itu. Nah, ada dua anggota keluarga dari Bani Hashim yang melakukan tes dan setelah melakukan dengan analisa muncul angka ini. Tapi kenapa sih masih belum fix? Karena ini karena ternyata ada juga para laki-laki dari kelompok Bani Hashim dan juga mungkin dari keluarga Nabi yang lain itu kan keluarga Nabi itu kan sadah itu kan banyak banget gitu ya. Ternyata tidak J saja gitu. Bahkan ada di haplogrup yang lain gitu kan. Ada yang G gitu kan. Nah, misalnya yang G. em, jadi ini masih belum begitu pasti nih gitu. Nah, artinya di sini
kalau saya sebagai ilmuwan ya, training kami sebagai ilmuwan, ketika ada dua rumpun ilmu yang sangat istilahnya udah sangat lama ya kita gunakan, dan ini tentu DNA adalah terobosan terbaru, tapi ilmu terbaru seperti DNA ini pun tidak bisa berdiri sendiri, ya, karena dia juga harus menentukan eh, yang kita periksa ini milik siapa gitu, ya kan? Nah, memang secara teoritis, kalau garis lurus antara ayah sampai anak, ketika ayah itu mewarisi ada variasi genetik, ya kan, itu sang anak karena ini di kromosom Y, itu akan terus mewariskan kepada anak keturunannya sampai ke cucu, gitu. Nah, antar sepupu akan sama juga kalau dari kakek yang sama, gitu ya. Perbedaan akan muncul ketika seorang ayah punya anak perempuan. Nah, anak perempuan ini menikah dengan laki-laki di luar grupnya misalnya gitu kan, laki-laki dari keluarga lain misalnya. Nah, itu haplogrupnya kan bisa jadi berbeda. Oke. Nah, ketika haplogrupnya berbeda, bisa jadi nanti cucu ini memiliki cucu laki-laki ini bisa jadi haplogrupnya berbeda gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika memang dari laman ini kita bisa belajar, ketika ada diskrepansi, ada perbedaan, tentu kita seharusnya secara bijak tidak sekedar oh ini membatalkan ini itu gitu ya. Kalau kamu bukan haplogrup yang J, berarti kamu pasti bukan keturunan Nabi. Karena nasab itu memang cukup kompleks gitu kan. Nah, ketika ada perbedaan ini harusnya diteliti, tanda kutip putusnya di mana, di titik yang mana gitu. Jadi harapannya dalam studi ini jadi lebih jelas. Karena memang kadang-kadang biologi itu suka ada kejutan gitu kan. Apa yang harus seperti ini tapi ternyata berbeda misalnya gitu ya. Kalau kita di bidang biologi molekuler ketika kita melihat nih dua susunan apa namanya gen gitu ya menyandi protein gitu. Biasanya kalau susunan genetiknya sama, ada homologi namanya, mungkin tidak sama persis, kita bisa prediksi fungsi dari protein ini akan sama. Tapi kita juga tahu ada sebagian protein setelah kita lihat, walaupun dia memiliki hampir kesamaan yang cukup tinggi, ternyata fungsinya berbeda sama sekali, gitu ya. Nah, ini di DNA repair itu biasanya cukup banyak contoh-contoh seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya kita memang harus selalu memiliki pemikiran terbuka. Tapi kalau ini sekedar ya untuk seru-seruan, ya itu mungkin nggak masalah gitu ya. Tapi terus kalau misalnya kita memaksa seseorang untuk oh, harus tes ini dan ini harus seperti grup J gitu ya, janganlah, ya tidak perlu gitu ya. Tapi kalau emang masalahnya kok keturunan Nabi sikapnya seperti itu, tidak punya akhlakul karimah gitu kan? Ya ini kan hal yang berbeda karena memiliki perilaku yang ahsan, yang baik itu ya tidak peduli nasabnya apa gitu. Semua orang Islam harus memiliki akhlak yang baik. Nah, jadi kalau misalnya rekan-rekan ada yang mau tes DNA ya silahkan aja ya. Tapi menurut saya yang cukup lebih menarik itu adalah ini. Jadi ini yang kedua yang saya mau sampaikan. Jadi negeri kita ini saat ini Kementerian Kesehatan sebetulnya sedang melakukan tes genomik ya, di mana di sana kita akan berusaha memetakan terkait dengan penyakit. Ya, jadi Indonesia itu kan sangat luas, ada keragaman genetiknya sangat luas. Ya, kita tahu dari ujung Sumatera sampai ke ujung Merauke gitu, itu kan variasinya luar biasa. Nah, saat ini di Indonesia di Kementerian Kesehatan itu ada sekitar 10 proyek gitu ya mengenai penyakit yang beragam ya. Jadi mulai dari penyakit infeksi, penyakit metabolik, jadi penyakit infeksi seperti tuberkulosis. Tuberkulosis juga menarik. Misalnya ada suami istri, suaminya terkena TB. Itu istrinya belum tentu terkena TB juga, karena ada variasi genetik di istrinya yang mungkin berbeda. Metabolic disease seperti diabetes. Kenapa sebagian orang itu bisa lebih mudah terkena diabetes daripada yang lain? Nah, ada cancer juga. Karena saya juga terlibat di bagian cancer, ini tentu kita juga perlu relawan sebenarnya. Jadi sebetulnya dalam pemeriksaan genetik ini kita perlu dua macam kelompok. Kelompok yang sakit dan kelompok yang sehat. Lalu kita akan bandingkan genetiknya. Kira-kira apakah variasi genetik tertentu itu lebih tinggi pada yang kelompok sehat dibandingkan kelompok sakit? Dan kalau kita bicara konteks penyakit, tentu kita akan mencari variasi genetik yang lebih sering ditemukan pada kelompok yang sakit dibandingkan kelompok yang sehat. Nah, lalu kita bisa membuat analogi, kita bisa membuat semacam asosiasi bahwa variasi ini ternyata berhubungan dengan munculnya penyakit tertentu. Nah, tentu dalam hal ini kita perlu tuh relawan ya, banyaknya relawan yang untuk mendaftar ke program apa yang disebut dengan Biomedical Genomic Science Initiative yang ada di Indonesia ini. Jadi saat ini sedang berlangsung, kita menggunakan teknik next-gen sequencing, pusatnya ada di Eijkman yang lokasinya di dekat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Jadi targetnya adalah 10.000 genom yang mau kita sequencing. Jadi saat ini sudah sedang berlangsung. Nah, jadi kalau kita bicara untuk tes DNA, karena
next gen sequencing itu kan umum dilakukan. Memang rekan-rekan yang untuk tes kromosom Y itu kan dikirimnya ke luar negeri gitu ya. Ya sebenarnya sayang sekali sih. Jadi lab luar negeri sekarang memiliki data mengenai DNA kita gitu. Ya nggak apa-apa juga sih gitu kan. Em, tapi teman-teman asal tahu aja gitu ya. Berarti ilmu pengetahuan mengenai genomik tentu ketika kita terlalu sering keluar negeri DNA kita ya tentu akan membuat orang lain jadi semakin pintar gitu ya. Nah, harapannya sih mestinya bisa dilakukan di Indonesia sendiri gitu ya dan Indonesia sedang melakukan itu. Dan yang mengerjakan adalah rekan-rekan anak bangsa juga ya. Ini adalah data yang diunggah ya di laman YouTube-nya Gus Fuad gitu kan. Jadi beliau sudah tes DNA dan ini adalah linknya ya. Jadi link ini saya unduh gitu kan. Kalau saya unduh masuk ke dalam Google Drive saya, ya kan? Itu dalam bentuk varian VCF. Jadi VCF itu adalah eh, contoh file yang bisa digunakan ya untuk ini apa namanya mengkompilasi semua variasi genetik yang ada di ini apa namanya di individu ini gitu. Nah, setelah saya unduh, lalu bagaimana cara bacanya gitu kan? Bagaimana untuk mengekstraksi informasinya? Nah, ini saya perlu bantuan karena saya seorang medical geneticist gitu ya. Karena kan saya lebih tertarik hubungan antara variasi genetik dengan penyakit, terutama penyakit kanker gitu ya. Nah, saya minta bantuan dari Ensemble. Jadi Ensemble ini itu adalah satu portal ya, portal bioinformatik untuk menganalisa informasi-informasi genetik. Nah, ini semua saya tulis di deskripsi ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau mengikuti cara saya, silakan ikuti di bagian deskripsi. Bagaimana cara mengunduhnya, tautannya juga seperti apa, itu bisa ditemukan di bagian deskripsi. Nah, jadi nanti saya ke ensemble ini ya. Setelah di ensemble saya pilih apa yang disebut variant effect predictor. Jadi sebetulnya laman ini itu sangat berguna ketika dari alat next gen sequencing itu muncul datanya itu muncul dalam form VCF. Oke. Nah, form VCF ini isinya mengkompilasi semua varian yang ditemukan dari individu. Lalu kira-kira kita ingin tahu dari database sudah kita ketahui varian mana yang berhubungan dengan suatu penyakit atau kita memprediksi varian ini ketika dia menyandi protein itu kira-kira proteinnya rusak apa tidak gitu ya. Jadi ini memang ini konteksnya untuk mencari apa namanya dampak ya dari variasi yang ada terhadap penyakit misalnya gitu. Nah, tapi sebetulnya yang saya perlukan dari ini bukan untuk mencari, karena kalau ini kan kromosom Y ya. Kromosom Y itu biasanya sampai sekarang juga hubungan dengan penyakit itu kecil, ya kecil sekali. Apalagi kalau cancer dia tidak berhubungan dengan kromosom Y, itu di kromosom yang lain, 17 misalnya untuk breast cancer gitu kan. Nah, tapi kalau ini ya oke lah, saya tapi minta bantuan dari portal bioinformatik di Ensemble ini, jadi untuk bisa membantu saya mengekstraksi informasi. Jadi saya pilih spesial Homo sapien, gitu kan. Nah, dari sini saya bisa masukkan file VCF tadi itu. Jadi di sini kita bisa upload ya, upload, choose file. Nah, ini kita bisa klik, lalu kita masukkan file VCF ini. Nah, ini untuk karena kita tidak betul-betul mencari penyakit, gitu ya. Ini bisa diabaikan semuanya, lalu klik run. Oke. Nah, setelah run dia akan running, muter-muter gitu ya. Nah, nanti setelah itu dia akan seperti ini. Inilah yang saya cari. Jadi varian tadi itu betul isinya adalah di kromosom Y. Karena apa? Lokasinya nih ada Y kromosom. Nah, Y kromosom gitu kan. Dan disebut ada anotasinya juga. Jadi kalau misalnya kita besarkan ya supaya teman-teman bisa lihat supaya lebih jelas. Sini nih, ini kromosom Y. Oke, di kromosom Y. Lalu di sini juga ada alelnya. Alelnya alel apa? Gitu ya. Nah, alel ini itu memang kita bandingkan dengan apa disebut dengan reference alel. Reference alel itu maksudnya jadi di seluruh dunia ini merujuk ke satu apa dua individu Kaukasia yang kita nggak pernah tahu siapa gitu kan. Dan itu sebagai referensinya. Nah, jadi kalau di sini kan referensinya adalah A dan individu ini yang kita cek dia punyanya T, ya maka berbeda gitu kan. Ya bisa tentu berbeda karena kan manusia bukan klon ya, mungkin bisa berbeda. Nah, memang dari hasil ini kita bisa mencari kira-kira apakah ada variasi yang bisa membuat
apakah variasi tersebut ada yang bisa membuat protein tertentu menjadi rusak, misalnya gitu. Tapi sekali lagi, karena kita tidak menganalisa itu, yang kita butuhkan sebetulnya apa? Kita butuh ini aja sebetulnya lokasinya di mana dan alelnya apa. Jadi lokasi ini kromosom Y pada ini angka sekitar yang kedua juta sekian 781 478. Jadi ini supaya teman-teman bisa dapat konteks ya. Jadi ini tuh kan ada lokasinya. Jadi ini adalah kromosom Y. Di sini itu dari titik 0 sampai sekitar 50 juta gitu ya. Jadi kalau kita bicara pada sekitar angka 2 juta itu berarti ada variasi ada di sini. Nah, jadi apa namanya setiap lokasi itu ini sudah dianotasi. Jadi variasi yang ditemukan tadi itu di tokoh kita tadi itu kita align dengan referensi. Nah, pada posisi ini referensi mengatakan apa, alel dia adalah apa gitu ya. Oke, jadi kalau kita kembali ke sini, berarti pada lokasi yang kedua 2.781.478 huruf, huruf pada posisi ini dia bunyinya adalah T gitu. Nah, ini adalah disebut dengan SNP, ada polimorfisme. Jadi single nucleotide polymorphisme SNP itu adalah perubahan apa yang disebut dengan mutasi substitusi. Jadi kalau referensinya mengatakan A, nah, di sini tokoh ini memiliki adalah T, gitu ya. Oke. Nah, lalu setelah ini kita dapat, ini masih belum apa? Kita haplogrup kan? Haplogrupnya yang mana gitu kan? Nah, berarti ini kita download dulu. Nah, di sini ada klik download. Kita pilih dalam bentuk teks. Oke, dalam bentuk teks. Nah, setelah saya download, ini kan nanti muncul dalam bentuk teks. Em, saya biasanya eh, karena kan kita mencari tahu ininya kan haplogrupnya apa gitu kan. Nah, di laman International Society of Genetic Genealogy itu mereka punya beberapa tools bioinformatik yang bisa membantu kita juga. Jadi misalnya nih kalau kita sudah punya data SNP-nya tadi itu ya kan tadi kan ada variasi-variasi yang muncul gitu kan. Itu kan kombinasi berbagai macam variasi tadi itu nanti akan diklasifikasi ini masuk haplogrup yang mana kan gitu kan. Nah, di sini ada tools yang menarik ya. Jadi ini lamannya juga saya tulis di bagian deskripsi. Saya menggunakan ini, menggunakan Y-SNP Haplogroup Hierarchy Finder, gitu kan. Dan ini sudah ada papernya tahun 2022. Jadi lumayan cukup recent, gitu kan. Nah, setelah ini kita akan bisa klik. Apa yang terjadi setelah saya klik? Di sini memberikan instruksinya. Jadi instruksinya adalah kalau kita pengen tahu variasi yang kita temukan tadi itu kira-kira haplogrupnya mana, nah itu berarti kita harus masukkan ini filenya, gitu ya, filenya. Ini sudah ada apa namanya, sudah ada template-nya juga ya. Jadi sebetulnya dalam template itu cuma dua yang mereka butuhkan, lokasi di kromosom Y, ya posisi lokasi kromosom Y dan alelnya apa. Nah setelah itu baru diupload. Jadi nanti choose file, lalu file itu yang kita upload. Jadi kalau misalnya kita ingat, ini adalah data yang tadi ini sudah saya ekspor ke apa ke CSV ya. Nah, jadi yang dari tadi ya, yang tadi dari Ensemble itu kan saya download tuh. Nah, saya buka dengan software yang bisa lebih rapih lah gitu. Jadi ini adalah lokasinya, ini alelnya. Dan yang penting untuk diupload ke tadi hierarchy finding tadi itu ya, untuk melihat haplogroup, sebetulnya dibutuhkan cuma dua ini. Jadi ini saya buat file baru, di mana ini saya ekstraksi ininya aja. Misalnya ini posisinya 2781205 ya kan. 2781205 lalu alelnya apa? A. Nah, ini saya pastikan satu-satu sudah ada masuk. Dari cukup banyak ini. Sudah 300.000 varian yang harus apa namanya. Tapi alhamdulillah komputernya cukup cukup cepat lah insya Allah. Nah, dari sini file ini yang saya upload ya, CSV ini kan dalam bentuk pastikan dalam bentuk CSV ya bukan XLS karena yang diminta adalah dalam bentuk CSV ya kan. Nah, setelah nanti di submit lalu akan muncul laporannya. Nah, laporannya ada dua ya. Haplogroup report dan juga haplogroup hierarki. Nah, jadi kalau yang pertama adalah dari apa yang disebut dengan reportingnya dulu sebelum hierarki. Jadi kalau kita lihat dari reportnya ini adalah jadi masing-masing SNP ini, masing-masing varian tadi itu, gitu kan, itu dilihat variasi ini itu berasosiasi dengan haplogroup yang mana, gitu kan. Oh, kalau yang posisi ini dengan haplogroup O1, B1, A1 misalnya gitu. Kalau haplogroup ini dengan C2, A1B. Jadi masing-masing ini sudah ada pengelompokannya. Ya, jadi ini ada kodenya juga sih tipe mutasinya ya. Jadi kalau derived
itu artinya mereka sudah kelompokkan. Oke. Jadi jadi beberapa SNP itu sudah diketahui pola beberapa SNP itu masuk haplogrup yang mana. Oke. Nah, ini adalah gambaran setiap SNP yang sudah ada. Oke. Nah, tapi kan kita ingin tahu dari kelompok SNP yang sudah ada tadi itu kira-kira masuk ke haplogrup yang mana kan gitu kan. Nah, berarti sekarang kita lihatlah hierarki reportnya. Oke. Jadi ini coba kita zoom. Jadi dari website tadi itu ya, hierarchy finder ternyata dia memberikan laporan seperti ini. Jadi haplogrupnya yang paling most likely itu termasuk haplogrupnya O gitu. Dan ada sekitar 56 SNPs yang ada. Oke. Apa namanya? Dan ini adalah dan O ini kan bisa lebih tinggi dari resolusinya gitu ya. Jadi mereka lihat sampai kalau bisa kita lihat di angka yang lebih tinggi lagi ada 56 SNP yang ini secara umum adalah O, tapi dari 56 ini ada sekitar 22 nih yang lebih presisi yang disebut dengan O1, B1, A1 gitu. Lalu eh, kenapa jadi dari hierarki ini mereka memberikan top 3 yang apa namanya top 3 haplogroup. Nah, dari sini di samping O bisa juga dia adalah R atau I gitu. Tapi kalau menurut saya inilah lebih likely adalah O bukan R atau I. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat pada R, ini jumlah SNP-nya sedikit. Nih, jumlah SNP yang apa namanya relatif sedikit. Ini kan sampai 22 gitu kan. Um, Kan 56 SNP itu dia mengarahkannya ke O gitu. Sementara kalau yang R itu kecil-kecil gitu. Nah, memang ada nih untuk yang I sekitar 17 per 11. Tapi lihat depth-nya. Nah, depth ini menjadi penting. Jadi kalau kita bicara next gen sequencing, itu setiap posisi itu dibaca berapa kali gitu. Jadi kalau semakin banyak dia dibaca, berarti tingkat keyakinan kita lebih tinggi. Ya, jadi kalau misalnya di sini kan dibaca sampai 13 kali, gitu kan. Sementara kalau kita lihat untuk yang ini, untuk yang katakan I gitu kan, nah itu memang dia ada sekitar 17 snip, tapi cuma dibaca 5 kali, gitu. Nah, 5 sama 13 kan jauh. Nah, J juga ada J, ya J juga ada, tapi ada sekitar 3 snip yang apa namanya, yang muncul gitu kan. Nah, tapi apa? Tapi cuma dibaca sekitar 4 kali gitu ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa dari tokoh ini memang most likely adalah dari haplogroup O gitu. Nah, kalau misalnya kita mau bertanya lagi sebetulnya O ini ya O1 B1 misalnya ya O1 B1 A atau apa ini kan apa 22 ya. Ini nanti hierarki ke kromosom Adam seperti apa gitu kan. Nah, kita bisa cek, ya kita masukkan aja di informasi O1, B1, A1. Ini O ya, bukan nol ya. Itu ke website yang berikutnya. Jadi ini kita minta bantuan, ada website yang cukup menarik yang disebut dengan Scaled Innovation. Ya, Scaled Innovation, dia bisa bantu kita. Jadi saya masukkan aja O1, B1, A1. Muncul nih. Jadi ini lokasinya ada di sini ya. Nama lainnya adalah um, OPK4. Jangan tanya saya kenapa udah diberikan nama ini karena memang setiap klasifikasi itu selalu katakan berubah nomenklaturnya. Tapi untuk SNP yang sama. Jadi ada sekelompok SNP bukan satu SNP ya. Sekelompok SNP digolongkan dia termasuk apa yang disebut dengan PK4 gitu ya. Nah, dia bisa bisa kelihatan nih merujuknya nih turunan di mana? Dari O lalu ke apa namanya? Ke IJK ya. HIJK, M89 gitu. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat dibandingkan misalnya yang apa yang disebut dikatakan putatif. Putatif itu atau calon ya, calon atau kandidat yang bisa dibilang berasosiasi dengan kakeknya Nabi misalnya. Itu kan di FGC berapa 10500 ya. Coba kita lihat. Nah, FGC 10500. Ini SNP-nya kemana? Dia itu sampai ke misalnya em, misalnya nih, GHIJK F1329. Nah, kalau yang tadi itu, ada nggak 129? Ada kan? F GHIJK F1329. Jadi memang punya kakek yang bersama, itu mungkin sekitar 45.000 tahun yang lalu. Gitu ya, sekitar segitulah kira-kira. Jadi artinya apa? Artinya memang terlalu jauh ya. Jadi memang ya kita semua ujungnya kan ke Adam ya. Jadi kalau apa yang disebut dengan Adam ya berarti mungkin yang di sini gitu. Kita semua pasti mungkin merujuk ke Adam gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya rekan-rekan. Artinya apa? Artinya memang kalau kita bicara untuk silsilah em, DNA silsilah kekerabatan, em,
Bisa urgen sih, bisa urgen, bisa enggak. Karena ini pada intinya seperti saya sampaikan di jilid yang satu dan jilid yang dua sebelumnya, ini adalah masalah keluarga, ya. Jadi kalau misalnya nih para keluarga Nabi ini kan banyak keluarga Nabi ya, berbanyak banyak klan lah, banyak suku lah yang Bani Hashim, terus mungkin Al-Idrisi di Maroko gitu kan. Itu ada banyak sekali yang mereka suruh duduk bareng, menetapkan, menyepakati yang mana gitu. Kalau mereka nggak sepakat, mereka juga tidak melihat ada kepentingan itu, ya kita sebagai orang di luar keluarga Nabi mestinya ya sudah gitu kan, kita nggak perlu maksakan. Tapi kalau kita pengen tahu diri kita sendiri ya sah-sah saja sih gitu ya. Tapi kalau misalnya nih kita bicara untuk tes DNA, sebetulnya ada lagi manfaat dari DNA ke populasi ya, kalau kita bicara untuk peningkatan layanan kesehatan untuk bisa lebih tahu kira-kira em, saudara kita yang mana sih yang punya variasi genetik yang lebih mudah terkena kanker misalnya. Nah itu kan untuk bisa mendapat informasi itu kita perlu banyak sekali relawan yang mau menyumbangkan DNA mereka untuk diperiksa. Dan bagusnya lagi karena ini adalah bagian dari inisiatif semua 10.000 subjek tadi itu dikumpulkan DNA-nya dan kita akan follow up. Dan mudah-mudahan 10.000 relawan ini juga berkenan, misalnya nih 20 tahun lagi untuk melaporkan kembali apakah kondisi mereka masih sehat. Atau mungkin dalam waktu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ternyata ada yang sakit diabetes, ada yang sakit stroke, ada yang sakit jantung, ada yang sakit kanker misalnya. Nah, data ini menjadi penting. Jadi kita sekarang bisa tahu variasi genetik yang mana yang nanti bisa menimbulkan kanker di kemudian hari, atau penyakit metabolik di kemudian hari, atau kerentanan terhadap terkena tuberkulosis misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya ada manfaat yang menurut saya, karena saya orang kesehatan, yang nampaknya lebih menarik ya daripada sekedar tahu kami ini dari keluarga Nabi atau bukan gitu ya. Ya mungkin dari saya cukupkan sekian. Saya sih berharap ini di akhir ya, jilid ketiga mungkin yang terakhir, ya, saya sudah memberikan tools-nya supaya teman-teman juga mungkin minimal bisa aware lah gitu ya. Sebetulnya DNA ini memang ilmu yang menarik gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan ilmu ini kita harus semakin rukun, bukannya malah semakin gaduh ya dalam apa namanya berpolemik di media sosial. Terima kasih, ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.